Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di ibadah GTI Bukit Zaitun, Batam. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan saya yakin saudara-saudara juga dalam keadaan sehat, sehingga pagi ini dapat mengikuti ibadah dengan baik. Namun terlebih dahulu, sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga kami bisa beribadah pagi hari ini Tuhan. Kiranya urapan-Mu tercurah atas kami Tuhan, bahkan atas saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran sebab Dia layak. Kita puji, kita muliakan, sebab Dia adalah Raja dari segala raja. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kita muliakan Tuhan.
bersorak-sorai kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah kemenangan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan yang siap memuji memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan Amin. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Haleluya. Haleluya. Kita akan memuliakan Tuhan dengan sukacita. Bermakmurlah bagi Dia, bermakmurlah bagi Raja kita. Tuhan bebaskan umat-Nya dari belenggu dosa dengan diiringi sorak-sorai, 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 sorak-sorai. Saat ini kita datang kepada Tuhan untuk boleh mendengarkan isi hati Tuhan. Sebab kita tahu Allah yang berdaulat di dalam hidup kita. Sebab kita tahu adalah Yesus adalah Raja dalam hidup kita. Mari kita berserah kepada Dia. Sebab Dia yang memenuhi hati kita dengan kebenaran. Kita rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa? Sebab bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, Roh Allah ada di tengah-tengah hidup kita. Setiap waktu hidup
Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, saat ini tiba saatnya kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan
kita satukan hati kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, urapi setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh tertuju akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Jemaat GTI Bukit Zaitun yang di Batam, dan juga saudara-saudara umat Tuhan dimanapun saudara berada yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Saya yakin, saya percaya ibadah hari ini akan memberkati kita semua. Karena kalau firman Tuhan disampaikan dan kita membuka hati kita, Roh Kudus bekerja, akan menjadi jawaban, petunjuk di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu topik, yaitu muak akan mana. Orang Israel yang muak akan mana. Bosan dalam terjemahan lain, bosan akan mana. Mari kita membaca di dalam kitab Bilangan 21, Bilangan 21 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memakut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Orang Israel berkata, akan makanan hambar ini kami telah muak. Ya, saudara-saudara, mana ini adalah roti sorga. Dan mana adalah bayangan, gambaran dari firman Tuhan. Tentunya begini Bapak Ibu Saudara, kita semua tiap hari makan 3 kali pada umumnya. Pagi, siang, malam, kecuali pada saat kita sedang berdoa dan berpuasa. Kita makan, saudara-saudara. Kita makan. Tubuh kita perlu makan. Tubuh kita harus dapat asupan makanan. Saudara-saudara, saudara tinggal dimanapun, saudara berada dimanapun, tetap makan. Saudara pergi luar kota, pergi ke luar negeri, atau kemanapun, saudara tetap makan. Karena tubuh ini butuh makan. Nah, orang memperhatikan betul tentang makanan yang masuk ke dalam mulut. Bagaimana dengan gizinya, bagaimana dengan vitaminnya, bagaimana dengan kalorinya. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu Saudara-saudara dihitung sedemikian rupa oleh ahli gizi. Sehingga mendapatkan gizi, vitamin yang tepat lewat makanan. Beberapa banyak orang memperhatikan makanannya. Beberapa banyak orang sungguh-sungguh memperhatikan untuk hal ini. Tetapi banyak orang Kristen yang lupa, bahkan sama sekali tidak memperhatikan bahwa jiwa kita, manusia
batinnya kita ini juga butuh makan, saudara-saudara. Sekali lagi, bukan hanya tubuh kita yang perlu makan, bukan hanya tubuh jasmani ini yang membutuhkan makan, tetapi manusia batin, jiwa kita ini memerlukan makanan. Dan mana roti sorga ini adalah gambaran dari firman yang adalah makanan jiwa kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat yang keempat. Kita perhatikan baik-baik ayat ini. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Amin, amin. Saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tentunya kita harus diisi dengan firman. Kita harus makan jiwa kita ini dengan firman. Kita harus memberi makan yang cukup buat jiwa kita. Jangan pernah dilupakan, jangan pernah diremehkan, jangan pernah disepelekan, ataupun jangan pernah diabaikan oleh setiap umat Tuhan. Sekali lagi ini manusia batin butuh makan, yaitu firman Tuhan. Inilah makanan rohani. Saudara-saudara, pada waktu itu orang Israel sikapnya terhadap mana roti sorga, bagaimana sikapnya? Kita melihat saudara-saudara, mereka bosan, mereka muak terhadap firman. Kalau kita membaca dalam ayat yang kelima, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Inilah tanda-tanda orang yang sudah mulai bosan atau muak terhadap firman. Apa itu? Melawan Allah. Berani melawan Allah. Bayangkan saudara-saudara, kita ini ciptaan, setan aja nggak berani mengata-ngatai Allah. Tetapi kalau kita mendengar ada beberapa orang-orang Kristen yang sudah bosan terhadap firman, yang undur daripada Tuhan, dengan beraninya mengata-ngatai Tuhan, dengan beraninya melawan Tuhan. Kita perhatikan, ada dulu orang percaya Tuhan sungguh-sungguh, tiba-tiba undur dan jauh, tinggal dalam dosa, melakukan hal-hal yang jahat, saudara-saudara. Yang keluar dari mulutnya perkataan yang menghujat Tuhan, melawan Tuhan. Ini tanda-tandanya orang-orang yang muak terhadap firman Tuhan. Orang Israel muak terhadap mana roti sorga. Dia mengata-ngatai Allah. Bukan hanya mengata-ngatai Allah, saudara-saudara, mereka juga mengata-ngatai Musa yang memimpin mereka. Orang yang muak terhadap firman Tuhan, ternyata dengan gampangnya, dengan mudahnya, orang ini juga mengata-ngatai hamba-hamba Tuhan, menjelek-jelekkan hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara, mari saya mau katakan kepada seluruh umat Tuhan,
Jangan keluar dari mulut kita satu perkataan yang mengata-ngatai atau yang memaki-maki atau yang menjelek-jelekkan hamba-hamba Tuhan. Daud enggak berani, saudara-saudara, mengata-ngatai tentang Saul. Ketika Saul mati, jangan kabarkan itu, jangan beritakan itu, kematian Saul. Tapi banyak orang Kristen yang mulai bosan atau muak terhadap firman. Sehingga dia mulai mengata-ngatai satu hamba Tuhan, dia mengata-ngatai satu hamba Tuhan lain, dia mengata-ngatai satu hamba Tuhan yang lain. Mari kita takut akan Tuhan, saudara-saudara, berhentilah mengata-ngatai Allah, berhentilah mengata-ngatai hamba-hamba Tuhan. Terus, orang yang muak terhadap firman ini, orang yang muak terhadap mana ini, orang Israel, saudara, mereka menyesal keluar dari Mesir. Saudara-saudara, mereka menyesal, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Perhatikan, ini yang ketiga. Ciri yang ketiga. Yang pertama, orang yang muak terhadap mana? Orang yang bosan terhadap firman, dia mengata-ngatai Allah. Yang kedua, mengata-ngatai Musa. Yang ketiga, menyesal. Kenapa kok keluar dari Mesir? Saudara-saudara, mereka ingin tetap tinggal di Mesir. Mereka tetap ingin di Mesir. Kita tahu Mesir ini adalah tempat perbudakan. Lagi, Mesir ini tempat perbudakan. Ini menceritakan tentang orang yang diperhamba atau diperbudak oleh dosa, hawa nafsu, dan keduniawian. Orang yang bosan terhadap firman, orang yang muak terhadap firman, saudara-saudara, maka dia mau tetap diperbudak oleh dosa. Dia mau tetap diperhamba oleh dosa. Dia mau kembali meskipun dia sudah dibebaskan dari Mesir. Dia sudah dikeluarkan dari Mesir. Dia sudah dilepaskan oleh Tuhan dari perbudakan dosa dari Mesir. Maka orang-orang yang bosan terhadap firman ini, dia berandai-andai dan dia memikirkan, enak di Mesir, enak tinggal dalam dosa, enak berbuat menuruti daging dan hawa nafsu. Aku mau kembali lagi ke sana. Mari kita lihat hidup kita masing-masing, Bapak Ibu. Apakah ada di antara umat Tuhan yang saat ini sedang berandai-andai memikirkan untuk kembali ke Mesir, untuk kembali hidup dalam perbudakan dosa, untuk kembali hidup dalam daging, untuk kembali hidup dalam keduniawian, untuk kembali hidup dalam hawa nafsu? Hati-hati. Kenapa bisa terjadi? Karena sudah bosan, muak terhadap firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa mengerti. Mereka mengatakan begini, ini makanan hambar. Mana ini hambar? Hambar itu tak ada rasa, hambar. Saudara-saudara, padahal Alkitab tidak mengatakan demikian. Rasanya mana itu ada. Coba kita perhatikan dalam Keluaran 16 ayat yang ke-31. Kita perhatikan ayat ini. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Wow, ada rasanya seperti kue madu. Pernah makan madu bukan? Rasanya seperti apa?
manis, segar, enak, madu. Madu. Ini bukan murah, saudara-saudara. Zaman pandemi orang banyak dianjurkan juga salah satunya minum madu, ya, karena di situ banyak zat atau banyak vitamin terkandung di sana yang diperlukan oleh tubuh. Saudara perhatikan, rasanya hambar komentar mereka. Orang yang sudah bosan ini, rasanya hambar. Padahal Alkitab mengatakan rasanya seperti kue madu. Memang selama 40 tahun orang Israel disiapkan tiap hari mana. Bapak ibu saudara-saudara, sekitar 2 juta orang tiap hari makan. Ini bukan satu hal yang gampang loh. Ketika ada satu acara mungkin dihadiri oleh 100 orang, ini butuh panitia. Panitia konsumsi, ya, konsumsi. 1 kali makan, 1 kali snack atau coffee break, ada panitianya menyiapkan itu, ya. Itu 1 hari acara. Atau kalau ada youth camp 2 hari, 3 hari, ada panitia yang menyiapkan semua, mengatur semua. Iya, 2 hari, 3 hari, 40 tahun, Bapak Ibu. Tuhan menyiapkan tiap-tiap pagi, dini hari, bersama-sama dengan saat embun pagi turun. Mana itu turun? Orang Israel memungut mana itu. Orang Israel bangun pagi-pagi harus subuh-subuh. Dia ambil mana itu, saudara-saudara. Dan dia makan 40 tahun. Itu saudara bisa bayangkan. Seluruh gizi, vitamin, mineral, semua zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, baik protein, baik karbohidrat, semua ada di dalam mana itu. Wah, ini luar biasa loh. Kalau itu mana ada sampai zaman sekarang itu suplemen sudah nggak karu-karuan lagi mahalnya. Kalau beli suplemen saudara-saudara begitu mahal. Ini orang Israel menikmati tanpa dia bekerja, tanpa dia membuat. Allah menyiapkan selama mereka ada di padang gurun. Tapi sayang sekali mereka muak, mereka bosan, mereka sudah tidak suka lagi akan makanan yang hambar, kata mereka. Bahaya Bapak Ibu saudara-saudara. Beberapa orang Kristen juga mulai bosan terhadap firman. Mulai bosan, jenuh, mulai gak suka lagi terhadap firman. Saya yakin, saya percaya Roh Kudus akan bicara secara pribadi kalau ada di antara saudara yang pada hari-hari ini sedang ada kejenuhan, jemu, bosan terhadap firman. Merasa muak, sungut-sungut, ini lagi, diulang-ulang, ya. Lagi kok dibahas tentang ini. Saya maunya yang ini. Tapi coba kalau dengan hati tulus saudara-saudara mendengar Roh Kudus berbicara pasti kepada setiap saudara-saudara.
Ada beberapa kali Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya berdoa, Tuhan tolong supaya betul-betul diurapi dan boleh menjadi berkat buat umat Tuhan, termasuk buat saudara-saudara semua. Ternyata betul Bapak Ibu Saudara. Ketika dalam ibadah onsite di gereja, saya menyampaikan satu firman Tuhan beberapa saat yang lalu tentang Petrus yang keesokan harinya akan diperhadapkan kepada sidang dan rakyat itu akan datang dan menghendaki Petrus dihukum, bahkan dihukum mati. Saudara-saudara, yang dilakukan oleh Petrus pada malam itu, dia tenang-tenang saja. Dia istirahat di dalam penjara. Penjagaannya ketat, saudara-saudara, dia dibelenggu. Dia enggak panik. Dia tidak risau. Bukannya dia tidak bisa tidur, tapi tidur dengan nyenyak. Sampai malaikat itu datang dan membangunkan Petrus. Petrus, bangun. Bangun Petrus. Tapi ada banyak orang Kristen, ada persoalan sedikit, kepikiran, nggak bisa tidur. Saya ketika menyampaikan firman ini, ternyata saudara-saudara ada umat Tuhan yang pada saat itu sedang mengalami satu pergumulan. Dan memang malam sebelumnya nggak bisa tidur karena ada satu pergumulan. Tapi ketika hari Minggu dia datang dalam ibadah onsite waktu itu, firman Tuhan disampaikan, wow, dia mendapat satu jawaban dari kebenaran firman Allah. Saya berdoa firman Tuhan adalah jawaban dalam hidup kita, jawaban dalam hidup saudara-saudara. Jangan muak, jangan bersungut-sungut. Jangan merasa, wah ini sudah tahu, ini sudah tahu, ini sudah tahu, ini sudah ngerti, ini sudah paham, ini sudah jelas. Orang yang seperti ini nggak akan dapat apa-apa Bapak Ibu. Ayat ini sudah hafal, oh ini sudah jelas betul, artinya ini. Ini orang-orang yang bosan, mulai bosan terhadap firman. Dia merasa aku ini udah tahu semua. Aku udah pernah belajar, aku udah pernah baca, aku udah pernah dengar. Sehingga dia mulai bosan. Ini perhatikan baik-baik. Ada berapa banyak orang yang seperti ini. Ya. Merasa pengulangan demi pengulangan. Alkitab juga ada kitab ulangan. Hendaklah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Kata Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Berulang-ulang diajarkan kepada anak-anak. Apakah ini tidak bosan? Tidak. Ngajar berulang-ulang. Disampaikan kepada seluruh jemaat dan seluruh umat Tuhan. Dimanapun saudara berada. Jadi jangan muak, jangan bosan, jangan merasa sudah tahu, jangan merasa ini sudah diulang-ulang. Tapi dengan hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Membuka hati, mendengar, membuka telinga lebar-lebar. Firman Tuhan disampaikan, itu menjadi berkat, menjadi jawaban dalam hidup setiap umatnya. Haleluya. Saudara-saudara, apakah penyebabnya seseorang itu bosan terhadap firman? Nah, ini kita lihat. Kalau orang sakit, saudara-saudara, dia berobat, dokter akan cari tahu, mendeteksi, sehingga sebelum menyimpulkan sakit apa, tanda-tandanya dokter akan tanyakan itu. Misalnya demam berapa hari, berapa panasnya, demamnya pada waktu apa, itu semua ditanyakan. Sehingga pada satu kali, periksa darah,
dan ketika darah hasil diperiksa hasilnya keluar, oh ini tanda-tandanya demam berdarah, periksa darah ternyata betul. Ya, Bapak Ibu Saudara, apakah sebabnya orang bosan terhadap firman? Satu, perhatikan baik-baik. Karena ada dosa dan percintaan akan dunia ini. Sekali lagi, kenapa orang bosan? Karena hatinya dipenuhi dengan keinginan-keinginan dosa. Hatinya dipenuhi dengan percintaan dunia. Orang yang cinta dunia ya bosan terhadap firman, saudara-saudara. Lebih baik dugem daripada bersekutu dengan firman Tuhan. Lebih baik mabuk daripada baca firman Tuhan. Lebih baik menikmati kesukaan dosa daripada mendengar firman Tuhan atau daripada beribadah. Kenapa seorang bosan? Karena ada percintaan akan dunia. Karena hatinya dipenuhi dengan dosa. Saudara-saudara, ini penting. Mari kita periksa hati kita masing-masing. Saudara bisa lihat, apa sudah mulai bosan? Kalau sudah mulai bosan, coba lihat, coba ingat, coba periksa hati sendiri, hati masing-masing. Nanti kan ketemu, oh rupanya ada percintaan dunia. Oh rupanya ada dosa kebencian yang masih bercokol. Oh rupanya ada percinahan yang memenuhi hatinya. Sehingga kesukaan akan firman Tuhan dan membaca firman, mendengar firman jadi hambar, jadi tawar. Yang kedua, hatinya bercabang, Tuhan dan mamon. Nah, orang yang hatinya dipenuhi dengan mamon, bertuhankan mamon, ya pasti saudara-saudara, pasti dia akan tidak suka firman Tuhan. Karena hatinya dipenuhi dengan mamon. Hatinya dipenuhi dengan uang. Bagaimana untuk menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, menjadi orang yang kaya raya dan Tuhannya adalah uang. Alkitab bilang tidak bisa seorang mengabdi kepada dua tuan, Tuhan atau mamon. Kalau disuruh memilih pada hari ini, jangan mengabdi kepada mamon, tetapi mengabdilah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang mau katakan amin. Haleluya. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Apakah dalam hati kita mengabdi kepada mamon, uang, kekayaan, kemewahan dunia ini? Perhatikan ya. Saya tidak tahu, saudara yang tahu persis, tahu jelas keadaan hati dan pikiran kita. Ya, saudara, yang berikutnya, kenapa orang bosan firman? Karena yang ketiga, dia tidak mau pikul salib. Dia tidak mau menyangkal diri. Tidak mau. Rasa-rasanya kok ada aturan ini, kok enggak boleh itu, kok harus begini. Ya enggak mau. Dagingnya berontak, maunya bebas, maunya ya uang-uangku. Saya mau pakai untuk ini, saya mau pakai untuk narkoba, uangku, hasil jeripayahku, hasil keringatku, aku mau pakai untuk rokok, hasil keringatku, hasil usahaku, tak boleh ikut campur. Ini tidak mau menyangkal diri, tidak mau
pikul salib, saudara-saudara. Kitab Injil Lukas mengatakan, siapa yang mengikut aku, kata Tuhan, dia harus menyangkal dirinya, pikul salibnya tiap hari. Tiap hari. Bukan hari-hari tertentu, tiap hari. Ayo umat Tuhan, saya ajak, saya undang, saya rindu, saya berdoa. Semua saudara jangan sampai membuang salib, tapi pikul salib, menyangkal diri tiap hari. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, yang keempat, apakah sebabnya orang bosan? Dia memang meremehkan atau menyia-nyiakan firman. Meremehkan, menyia-nyiakan. Yang menyampaikan firman Tuhan itu gak enak cara ngomongnya. Dia kurang bisa menyampaikan dengan baik, ya. Terus kemudian dia sia-siakan kesempatan itu untuk mendengar. Dia meremehkan. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan begini akibatnya orang yang meremehkan firman. Mari kita lihat. Amsal Soleman, Fatsal yang ke-13, ayatnya yang ke-13. Simak ayat ini baik-baik. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ternyata ada akibat buat orang yang meremehkan firman. Ada akibat loh. Buat orang yang menyia-nyiakan ini. Menganggap itu gak penting. Siapa lu yang menyampaikan firman? Saya udah tahu semua. Ada akibat loh Bapak Ibu Saudara. Akibat buat orang-orang yang meremehkan firman. Ayat ini 13 ya. Angka 13. Orang dunia bilang ini celaka. Tapi perhatikan, orang yang meremehkan firman ya bisa celaka. Oleh sebab itu punyalah hati yang haus, rindu, gairah, semangat. Kita tidak takut dengan angka 13, bukan? Kalau ada rumah dengan nomor 13 jual murah, beli saja saudara-saudara. Tapi ini mengingatkan kita. Siapa meremehkan firman, akan ada akibatnya. Dia harus tanggung akibatnya. Ya, saudara, ada akibat yang lain. Dia dapat hukuman. Dapat hukuman loh. 2 Tesalonika, surat 2 Tesalonika Fatsal yang kedua, ayatnya yang ke-12. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Supaya dihukum orang yang tidak suka akan kebenaran. Dihukum. Ada hukuman. Firman Allah adalah kebenaran. Injil Yohanes 17 ayat yang ke-17. Tadi Amsal 13 ayat 13. Ada akibat. Ini ada hukuman. Bapak Ibu Saudara, mungkin kelihatannya happy-happy, kelihatannya senang-senang, kelihatannya ketawa-ketawa. Saudara, tapi orang tersebut benci, muak terhadap mana, terhadap firman. Mulutnya boleh ketawa, kelihatannya happy, tapi dengar, hati orang tersebut merana. Amsal Soleman, Fatsal yang ke-14, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Saudara,
di dalam tertawa, hahaha, hatinya merana. Orang-orang yang mencari kesukaan ini dengan pergi ke tempat-tempat yang buka pada malam hari, naik klub, dugem mereka di situ. Dunia gemerlap dengan musik-musik keras, dengan lampu yang bukan main. Tertawa-tawa mereka, terbahak-bahak mereka. Hatinya merana. Hatinya merana. Saya tidak mengatakan itu dari diri saya sendiri, tapi Alkitab yang mengatakan di dalam tertawa hati merana. Ada orang yang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya kepada maut, kepada kebinasaan. Ya, setelah beberapa banyak ayat dan saudara sudah mendengar bagaimana akibat-akibat buat orang-orang yang mulai muak dan bosan lewat firman Tuhan pada hari ini, maka kita diperbaharui. Kerinduan kita, betul-betul saudara haus dan lapar akan firman Tuhan. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang buat jalan kita. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara firman itu dalam hatinya. Coba kita membaca kitab Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bahagia loh. Yang berbahagia ialah yang mendengar. Hari ini saudara mendengar dan memeliharanya. Pemazmur menyimpan dalam hatinya, melakukan dalam kehidupannya. Melakukan apa? Apa yang disuruh oleh Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dilakukan itu, ditaati itu, dikerjakan itu. Orang ini bahagia. Bahagia yang ditulis dalam kitab Injil Lukas 11 ini bukan karena saudara dapat uang banyak. Bukan karena saudara naik pangkat atau kedudukan. Bukan. Orang-orang seperti ini akan bahagia ketika satu kali pangkat kedudukannya naik, atau ketika dia mendapat satu promosi, atau ketika dia mendapatkan satu kejutan hadiah. Orang ini bahagia. Tapi Alkitab berkata, berbahagia orang yang dengar firman dan memeliharanya. Memeliharanya. Jadilah orang yang berbahagia mulai hari ini. Dengarkan firman Tuhan, pelihara, lakukan itu dalam hidup saudara setiap hari. Oh haleluya. Saudara adalah orang-orang yang bahagia di atas muka bumi ini. Ini luar biasa loh. Firman Tuhan itu jawaban. Beruntung kalau saudara lakukan, untung. Coba kita membaca Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalananmu, kalimat terakhir, akan berhasil dan beruntung. Wah, bukankah ini senang saudara-saudara? Itu terjadi ketika kita sedang ada dalam dunia ini, bahkan nyambung sampai hidup yang kekal. Mendengarkan Taurat, melakukan firman, memperkatakan firman. Perjalananmu berhasil, engkau akan beruntung. Nah, ini rahasia. Ini rahasia.
rahasia itu dibuka. Rahasia itu diberikan kepada saudara. Rahasia itu dinyatakan kepada saudara. Mau berhasil, mau beruntung, baca ulang-ulang Yosua 1 ayat yang ke-8 ini. Ulang-ulang. Renungkan siang malam. Haleluya. Renungkan siang malam. Haleluya. Perkatakan itu, ucapkanlah itu. Deklarasikan itu. Haleluya. Engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Satu ayat lagi ya. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Loh kan sama kayak yang di Yosua 1 ayat yang ke-8 tadi. Sama. Merenungkan siang dan malam. Haleluya. Berhasil. Perjalananmu berhasil. Engkau beruntung. Jangan lewatkan tawaran dari Tuhan ini ya saudara-saudara. Di penghujung ibadah ini kesempatan buat kita. Kalau saudara mau dengar, pelihara, lakukan, engkau bahagia. Dengar, renungkan, berkatakan, engkau akan berhasil, engkau akan beruntung. Saya mengajak semua saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita tutup mata kita, mari kita sungguh-sungguh pada hari ini merenungkan itu. Apakah sudah mulai pada saat-saat keadaan seperti ini kita semua dan bosan seperti orang Israel? Tanda-tandanya tadi melawan Allah, melawan hamba-hambanya. Kemudian mau balik lagi ke Mesir dan sebagainya. Tapi Roh Kudus sedang bekerja. Roh Kudus sedang bekerja di antara kita. Meskipun tempat kita berjauhan, tapi Roh Kudus sedang beracara dan bekerja. Kita nyanyikan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari sama-sama. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan lagi firman-Mu. Firman-Mu,
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Mari bersama-sama firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari sembah, oh hadirat-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja mengingatkan kami. Jangan bosan terhadap firman-Nya, lakukanlah itu, engkau akan berhasil dan beruntung. Haleluya, haleluya. Sikaralama syanda. Engkau yang memberkati umat-Mu, lawatlah umat-Mu, oh Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Sungguh saat ini hati kami berkobar-kobar. Kami tidak akan muak dan bosan akan mana roti sorga, yaitu firman Allah. Tapi sungguh-sungguh kami akan menyimpan dan melakukan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan itu akan membuat keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup kami, baik selama hidup kami dalam dunia, bahkan sampai masuk dalam hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih buat pimpinan Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Engkau memberkati kami, Engkau memberikan kesehatan buat kami, Engkau menolong rumah tangga kami, Engkau memberkati segala kebutuhan kami, Engkau yang memegang erat tangan setiap kami. Dan kami percaya, hati kami tetap lekat dengan Tuhan, dan Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Di penghujung ibadah ini, kami membuka tangan kami, memohonkan berkat Tuhan turun ke atas kami semua. Terimalah berkat-Nya Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus turunlah, menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian mulai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Mari bilang terima kasih sama Tuhan. Dan memperluas daerahku
dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, haleluya, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari katakan, Tuhan mendengar, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Puji Tuhan, saudara-saudara sudah mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesainya. Doa saya, tidak ada satupun yang tidak dilawat oleh Tuhan. Tapi setiap saudara menerima berkat dari Tuhan. Dan pesan yang paling penting, jangan ada seorang pun yang bosan, muak terhadap firman Tuhan. Karena itu adalah tanda celaka dan akan dapat hukuman. Puji Tuhan, saya selaku gembala mengucapkan banyak terima kasih buat segala dukungan saudara-saudara. Terus doakan kami dan juga segala persembahan saudara. Tuhan sendiri yang membalas dengan berkat-Nya yang berkelimpahan. Bagikan link ini kepada banyak saudara yang lain supaya mereka juga boleh terima berkat dan lawatan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Shalom.